Ya oke, salam, puji Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa dulu. Bapa, terima kasih Tuhan karena hari ini kami bisa berkumpul bersama Tuhan. Walaupun tidak secara langsung, tapi kami percaya Tuhan Kau ada. Hadirat-Mu ada Tuhan. Biar hari ini Tuhan, Kau sendiri yang bicara, Kau yang jamah kami Tuhan. Ampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kami Tuhan. Biar kami bisa Kau pakai menjadi alat-Mu. Terima kasih Tuhan. Buka hati kami Roh Kudus untuk kami bisa mengerti dan melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hari ini saya itu tadi di perjalanan, saya tadi diingatkan dengan kisah tentang perempuan Samaria. Saya melihat ada seorang yang saya kenal di gereja. Dia ini perempuan yang sekarang dipakai Tuhan. Dia banyak hal yang Tuhan sampaikan ke dia, Tuhan bicara dengan dia. Dan saya menariknya, seringkali Tuhan itu pakai orang-orang berdosa. Ya, maksudnya bukan orang yang berdosa dari dulu sampai sekarang, tetapi orang yang masa lalunya kelam, masa lalunya orang berdosa. Salah satunya saya juga. Nah, kenapa sih? Tadi saya merenung waktu di perjalanan. Tuhan tiba-tiba ingatkan tentang perempuan Samaria. Kenapa Tuhan pakai perempuan Samaria? Kenapa? Kenapa bukan perempuan yang benar, yang baik, atau perempuan yang hebat? Ternyata seringkali Tuhan tuh pakai perempuan yang berdosa, perempuan Samaria yang kita tahu bahwa dia punya banyak suami. Oke, kita akan baca dulu di Yohanes 4 mulai ayat yang kelima. Saya bacakan Yohanes 4 ayat yang kelima. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria. Tuhan Yesus sampai di Samaria yang bernama Sikhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Ini perempuan yang berdosa. Dia dikatakan punya 5 suami, dan yang saat ini ada ini bukan suamimu. Ya, mungkin suami orang, mungkin ini pelakor ya. Atau mungkin dia hanya kumpul kebo mungkin. Kemudian kita lanjutkan di ayat 19. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hei perempuan, saatnya akan tiba
bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya, sebenarnya ini sesuatu yang sangat penting tentang pujian dan penyembahan ya. Jadi nggak bisa kita tidak menyembah Tuhan itu nggak dalam roh. Jadi dalam salah satu hal penting dalam pujian penyembahan itu adalah kita menyembah Tuhan dalam roh. Kalau enggak, ya enggak dicari Tuhan, enggak berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan nyanyi-nyanyi saja. Tetapi ketika kita menyembah dalam roh, itu yang dicari Tuhan, dikatakan seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan, tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang engkau kehendaki atau apa yang engkau percakapkan dengan dia. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, mari lihat, di sana ada seseorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah seorang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu, dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Dikatakan di ayat 39 ini, dan banyak orang Samaria di kota itu telah menjadi percaya kepada Tuhan. Siapa yang dipakai? Siapa yang dimaksud penuai oleh Tuhan? Perempuan Samaria ini, perempuan berdosa ini. Saya tadi berpikir, kenapa ya Tuhan kok sengaja ngomong-ngomong dengan perempuan Samaria? Dan notabene perempuan ini perempuan berdosa. Kita tadi sudah melihat bahwa dia punya 5 suami dan yang sekarang bukan suaminya. Kenapa? Kenapa dia, Tuhan? Saya tadi tanya sama Tuhan, kenapa dia, Tuhan? Lalu Tuhan jawab gini, saya berpikir begini ya, seandainya yang dijawab tuh, yang diajak ngomong-ngomong sama Tuhan ini bukan perempuan Samaria, mungkin orang itu tidak mudah percaya Tuhan, dan orang itu tidak akan menjadi penuai, tidak akan bisa dipakai Tuhan. Jadi misalnya Tuhan ini bicara dengan perempuan yang hebat, perempuan yang tahu Alkitab, perempuan yang pernah sekolah STH gitu misalnya. Kemudian Tuhan ngomong, oh kamu tadi begini, tadi kamu begitu. Kemudian perempuan ini bisa berkata begini loh, kamu sok tahu, bisa gitu. Kamu itu siapa? Aku ini orang hebat loh, aku ini orang pintar loh. Pernah nggak saudara, ketika ada orang yang berkata-kata dengan saudara, karena saudara merasa lebih hebat, saudara akan berkata, kamu ini siapa? Kenapa Tuhan pakai perempuan Samaria? Perempuan berdosa. Karena orang-orang berdosa itu sangat mudah sekali
dia percaya, dan mereka itu orang-orang yang merindukan Tuhan. Orang perempuan ini heran langsung, wah kok bisa tahu ya dia ya tentang kehidupanku. Kemudian dia mengabarkan kepada orang-orang lain dan banyak orang percaya. Seandainya yang diajak ngomong itu bukan perempuan berdosa, perempuan yang hidup benar, perempuan yang punya titel tinggi, perempuan yang hebat, belum tentu. Mungkin dia akan mencibir Tuhan Yesus, kamu ini siapa, sok tahu, sok pintar, dan lain-lain. Saudara, saya kagum. Kenapa kok Tuhan seringkali pilih orang berdosa untuk dipakai sebagai alatnya? Sebenarnya bukan hanya Tuhan ingin pakai orang berdosa, tetapi orang berdosa itu lebih mudah menerima Tuhan. Dia lebih mudah kagum dengan Tuhan. Beda sekali dengan orang hebat, orang pintar, orang yang merasa benar. Itu sulit sekali menerima apa yang Tuhan ajarkan. Ketika Tuhan ajarkan, dia akan berpikir dengan kepandaiannya, dengan kehebatannya, dan dia bisa menolak. Dia bisa merendahkan. Kenapa kok ahli-ahli Taurat, Imam Farisi sulit sekali menerima Tuhan? Karena itu. Karena mereka merasa benar, merasa paling pintar, merasa paling hebat, merasa gak punya dosa. Merasa, ini cuma saya ngomong merasa gak punya dosa, padahal sama aja punya dosa. Saya ini bergaul dengan banyak orang-orang rohani, dan saya tahu semua orang rohani itu punya dosanya yang berbeda-beda, dan sayangnya ditutupi, sehingga mereka gak pernah mau membuat hidupnya kembali ke dalam kebenaran, karena dia merasa benar, gak merasa berdosa. Saya tertarik hari ini dengan perempuan berdosa. Coba kita lihat perempuan kedua. Ini dua gambar yang sangat menarik ya. Ini kita baca di Lukas ayat 7, 37, 38. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Siapa yang dipakai Tuhan? Perempuan berdosa. Banyak orang merasa hidupnya benar, hidupnya hebat, dan gak bisa dipakai Tuhan. Gak bisa. Orang yang merasa dirinya sendiri lebih hebat daripada Tuhan saya itu benar. Saya ini sekolah teologi ya, 2 tahun yang lalu. Saya 2 tahun yang lalu sekolah teologi ya, karena diajak ya di Harvard kerjasama dengan yayasan C4C. Mereka ini yayasan yang peduli kepada disabilitas. Jadi disabilitas diperlengkapi dengan formal, sekolah formal teologi ya ini, dan saya ikut. Saya nggak tahu kenapa saya diajak. Saya tanya Tuhan, dan Tuhan jawab ikut aja. Saya ikut aja. Dan di sana mungkin saya nggak tahu sebenarnya, saudara-saudara. Saya tuh nggak senang sekolah teologi ya, karena begini, bukan apa-apa. Karena saya takut manusia mempelajari Tuhan itu nggak mungkin bisa. Tidak mungkin manusia yang diciptakan mempelajari yang menciptakan. Sementara saya tahu hukum Tuhan tuh nggak bisa di A atau B, nggak bisa. Tuhan itu seringkali berganti-ganti. Ya kalau kita, saya pernah baca bahwa ketika Tuhan tanya, Daud tanya sama Tuhan, gimana Tuhan ini? Maju, maka dia maju. Kemudian dia tanya lagi, Tuhan bilang jangan maju. Jadi yang benar yang mana? Nah itulah. Jadi nggak bisa hukum Tuhan itu dibatasi dengan doktrin. Dan saya takut ketika saya sekolah teologi, kemudian saya pintar, saya hebat, kemudian saya merasa saya lebih hebat dari Tuhan. Kemudian kalau Tuhan ngomong, saya adu dengan Alkitab, ini Alkitabnya begini Tuhan. Padahal nggak bisa. Seperti yang pernah saya katakan, kita untuk mengerti tata surya, angkasa saja, alam semesta aja nggak bisa. Apalagi mengerti tentang Tuhan, pencipta alam semesta. Kita mau belajar, kita lihat semut, kita aja mempelajari semut nggak mungkin bisa lengkap. Tadi teman saya ngomong tentang manusia tuh ada miliaran, mungkin triliunan gitu. Dari zaman Adam sampai sekarang.
dan mereka masing-masing punya sidik jari yang berbeda. Siapa yang bisa? Tuhan. Manusia tidak bisa. Oleh karena itu saya takut ketika nanti saya sekolah teologi, saya hebat, kemudian saya pintar, saya merasa saya yang menciptakan Tuhan. Saya merasa saya yang paling hebat, tahu segalanya tentang Tuhan. Padahal tidak mungkin manusia sehebat apapun tahu segalanya tentang Tuhan. Tidak mungkin. Kita mempelajari, otak kita itu terbatas. Kita masih sering kali lupa. Cara berpikir kita berbeda sekali dengan Tuhan. Jadi Tuhan itu nggak bisa dipelajari, nggak bisa dibatasi dengan doktrin. Oleh karena itu saya sering kali ajarkan ke saudara, tanya Tuhan, punya hubungan pribadi dengan Tuhan, karena disitulah kebenaran. Dan ketika kita bisa nanti tanya Tuhan, mendengar suara Tuhan, itu semua akan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam firman-Nya. Oleh karena itu saya juga diajar Tuhan, diperintahkan Tuhan untuk melayani, membagikan firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, karena ini adalah dasar untuk kita bisa mendengar suara Tuhan. Kalau enggak, bahaya. Kalau kita enggak tahu firman Tuhan secara lengkap, kita akan tahu Tuhan hanya setengah-setengah, dan iblis bisa masuk di celah itu. Oke, kembali lagi. Seringkali Tuhan pakai perempuan berdosa, orang-orang berdosa, untuk dipakai Tuhan sebagai alatnya. Syaratnya apa? Mengakui dosa dan bertobat. Akhirnya perempuan ini, saya yakin perempuan Samaria ini mengakui bahwa dia Tuhan. Kemudian dia bertobat dan tinggalkan dosa. Kita tahu perempuan berdosa ini, dia tinggalkan semuanya, dia kumpulkan uang untuk membeli minyak, dan dia bertobat, dia menyeka kaki Tuhan, menangis Tuhan. Kalau kita baca di ayat selanjutnya di Lukas ini, Tuhan ngomong, siapa yang antara orang berdosa, siapa yang lebih mengasihi aku? Kalau ada orang yang hutang 2 dinar dengan utang 10 dinar, misalnya ada orang utang 2 juta dengan utang 10 juta, misalnya gitu. Ketika semuanya dibebaskan, siapa yang paling merasa bahagia, merasa beruntung, merasa paling dikasih? Pasti orang yang utangnya paling banyak, kan 10 juta. Jadi dia akan melakukan banyak hal untuk orang yang menghapuskan utangnya itu. Begitu juga kita. Ketika kita tahu kita ini orang-orang berdosa, dan kita sudah dibuat lunas oleh Tuhan, dosa-dosa kita sudah ditebus oleh Tuhan. Bukan hanya itu, seringkali ketika kita membayangkan masa lalu kita, hidup kita yang dahulu, ketika kita dalam belenggu dosa, dalam keterpurukan, putus asa, kemudian Tuhan datang dalam hidup kita. Tuhan masuk, Tuhan tolong kita, Tuhan bebaskan kita dari jerat hawa nafsu dosa. Sekarang saya berdoa, kita semua dipakai Tuhan. Kenapa Naaman disuruh Tuhan untuk mandi di sungai Yordan? Karena banyak orang menutupi kustanya dengan jubah. Tuhan ingin tunjukkan, ini dosamu. Kamu harus mandi di sungai Yordan, basuh. Kalau kita gak pernah merasa berdosa, kita merasa paling benar, paling hebat, paling tinggi, paling pintar, kita gak akan bisa dipakai Tuhan. Tidak akan bisa dipakai Tuhan. Saya berdoa firman Tuhan hari ini mengajari kita. Ini ada satu lagi contoh yang saya tuliskan, penjahat yang disalib. Ketika dia disalibkan di sebelah, tahu ya, lupa saya kanan atau kiri Tuhan, dia mengakui dia dosa. Tuhan berkata, hari ini engkau ada bersamaku di Taman Firdaus. Saya berdoa, kita bukan orang-orang yang merasa hebat, merasa paling benar, paling rohani, paling pintar, punya titel tinggi. Jangan. Kita ini orang-orang berdosa. Kita sudah diampuni, ditebus Tuhan, dan kita diselamatkan Tuhan. Saya ingin tutup dengan sebuah pujian. Setelah itu kita akan berdoa. Ya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan Yesus. Kita
Ya Tuhan, ya Tuhan, ampuni kami Tuhan. Ampuni kesombongan kami Tuhan. Ampuni kami yang merasa berjasa. Ampuni kami yang merasa hebat Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, ya Tuhan. Kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, tolong kami. Ampuni aku yang tak peduli akan kerinduan. Seringkali kami tidak mau melakukan perintah-Mu Tuhan. Kami tahu kerinduan hati-Mu, tapi kami tidak mau Tuhan melakukan. Engkau yang sudah korbankan hidup-Mu untuk kami, tapi kami meninggalkan Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Biarkan aku pergi, jangan biarkan aku berlari menjauh dari tahta kasih karunia yang Kau beri. Tanamlah aku, tanam kami Tuhan. Tancapkan kami di dalam hadirat-Mu Tuhan. Bersama-Mu Tuhan. Ya Tuhan. Ya Tuhan, ampuni kami Tuhan. Bawa kami ke dalam hati-Mu Tuhan. Semakin mengerti kerinduan-Mu. Ya Tuhan, pakai kami Tuhan, pakai kami Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan. Rakapata sakara lamata kara. Rakapata sakara lamata sakara lamata. Rakata sakara lamata sapakara. Ya Tuhan, ya Tuhan. Kami ingin Kau pakai Tuhan. Kami ingin bertobat. Kami ingin tinggalkan semua dosa-dosa kami Tuhan. Kami tidak bisa tanpa-Mu Tuhan. Hancurkan kedagingan kami Tuhan. Hancurkan keinginan hati kami yang jahat. Hancurkan keegoisan kami Tuhan, yang selalu mementingkan diri sendiri. Ampuni Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan. Sakaralah mata sakaralah mata sakaralah. Rakapata sakaralah mata, ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Bawa aku kembali, tarikku lebih dekat lagi. Jangan biarkan aku pergi, jangan biarkan aku berlari menjauh dari tahta kasih karunia yang Kau beri. Tanamlah aku di hadirat-Mu, maka rekanku dalam hati-Mu, di hadirat-Mu, di hadapan-Mu, di pelukan-Mu, itulah
membiarkan aku berlari menjauh dari tahta kasih karunia yang kau beri. Tanamlah aku di hadiratmu, matahariku dalam hatimu, di hadiratmu, di hadapanmu, di perlindunganmu, itu yang hidupku. Apa itu sama kita? Aku kita masih jauh dari sana. Aku kalau kita ada orang berdosa, ya Tuhan, ampuni kami. Jangan biarkan kami pergi. Jangan biarkan aku berlari daripadamu. Ya Tuhan, kami ingin mendekat di hadirat-Mu, Tuhan. Bukan tangan-Mu, Tuhan. Dibantu, ya Tuhan. Tangannya aku di hadirat-Mu, matahariku dalam hatimu, di hadirat-Mu. Ya Tuhan, terima kasih. Jamah setiap kami, jamah setiap kami hidupku. Di pelupangmu, itu yang hidupku. Terima kasih. Kau sudah peluk kami, Kau sudah tarik kami, Kau sudah ampuni kami. Biar hari ini kami mau komitmen, kami mau Kau pakai menjadi alat menyatakan kemuliaan-Mu, menyatakan kasih. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Sertai kami dalam apapun yang kami lakukan. Biar Kau yang berkati kami, Tuhan, keluarga kami, pelayanan kami, Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan kasih kuasa-Mu. Terima kasih Bapak. Mari angkat tangan kita. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu. Terima kasih atas pengampunan-Mu, Tuhan. Terima kasih atas kemurahan-Mu, Tuhan. Terima kasih atas pertolongan-Mu, Tuhan. Terima kasih atas pengorbanan-Mu. Terima kasih atas keselamatan yang Kau berikan. Terima kasih atas kekuatan dan kesehatan yang Kau berikan. Terima kasih atas keluarga yang baik yang Kau berikan. Terima kasih atas usaha pekerjaan yang baik yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan atas kasih anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau Bapa yang baik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang terus menyertai kami. Terima kasih Roh Kudus yang ada bersama kami. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Salam. Tuhan Yesus memberkati.